Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua sahabat tutor? Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam tutorial online kita di mata kuliah pengantar akuntansi. Sahabat tutor, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung atau di akhir sesi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Kita sudah baik mempelajari tentang berbagai hal mengenai akuntansi, baik ruang lingkup akuntansi, aktivitas dalam akuntansi, siklus akuntansi, dan biaya-biaya yang keluar akibat dari aktivitas dari perusahaan atau activity based control. Kita mempelajari bagaimana yang terpenting, bagaimana kita mempelajari cara membuat laporan keuangan. Oke sahabat tutor semuanya, kali ini kita di sesi terakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama sahabat tutor dalam mata kuliah pengantar akuntansi, atas perhatiannya semua. Saya juga berterima kasih kepada para mahasiswa pengantar akuntansi dan ini sahabat saya dalam hal aktif di diskusi, tugas maupun kuis di dalam e-learning. Terima kasih kembali, terima kasih atas dukungan sahabat tutor di dalam mengisi kuesioner. Saya sangat appreciate sekali komentar-komentar sahabat tutor. Ini akan menjadi tabayun bagi saya untuk selalu memperbaiki diri, selalu menjadi diri yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih smart lagi, lebih kreatif lagi. Saya akan berusaha untuk kedepannya untuk bisa memberikan ilmu yang pernah saya pelajari agar mengena dan
terkenang di hati sahabat tutor semuanya. Sahabat tutor, di akhir sesi ini saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada saya salah-salah, baik itu dalam cakap saya, baik itu dalam penulisan di komentar saya di e-learning. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah ke depan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Baik sahabat tutor, saya harap sahabat tutor masih semangat. Ini sesi terakhir, ini adalah cover atau packing terakhir dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu sesi terakhir ini kita mulai dengan penuh semangat. Oke sahabat tutor, di sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi atau biasa kita sebut dengan SIA dan pengendalian internal. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya, yang saling berintegritas untuk mencapai satu tujuan. Ini yang biasa disebut dengan sistem. Jadi ketika orang bilang, kenapa ini sistemnya tidak baik, sistemnya tidak comfort, sistemnya tidak capability, tidak bagus. Tapi orang semua tidak tahu sih apa yang maksud dengan sistem. Sistem itu adalah satu komponen atau sub-sub komponen yang saling berhubungan atau divisi perusahaan, bagian perusahaan yang saling berhubungan, saling berintegrasi, berfungsi secara bersama-sama dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan profit perusahaan atau memperoleh laba. Jika tujuan dari sebuah perusahaan itu berbeda-beda, tujuan dari divisi itu berbeda-beda, tujuan dari mekanisme atau komponen-komponen yang ada perusahaan itu berbeda-beda, itu tidak disebut dengan sistem. Karena sistem memiliki satu tujuan yang sama, walaupun dalam pekerjaan atau bagian yang berbeda. Oke, itu sebenarnya sistem. Lalu apa yang disebut dengan informasi? Informasi merupakan sebuah data yang diolah. Dalam ini adalah data mentah yang diolah menjadi satu data yang mudah dimengerti oleh orang lain, dipahami oleh pembaca, sehingga data tadi menjadi informasi yang berguna untuk mereka. Itu disebut dengan informasi, yaitu data yang diolah menjadi informasi. Data yang diolah menjadi data yang berguna untuk para pembacanya. Namun, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi kita sudah mempelajari pengertian definisi akuntansi, sebuah seni pencatatan yang dilakukan secara profesional, secara alur yang tepat, yang sistematis, dimulai dengan pencatatan penjurnalan, lalu diklasifikasi dengan buku besar, lalu diiktisari dengan neraca saldo ataupun neraca lajur, dan lalu dilaporkan menjadi laporan keuangan yang berisikan transaksi-transaksi ekonomis dalam satu perusahaan guna mencapai satu tujuan tertentu perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan dari akuntansi itu memperoleh laba perusahaan. Oke.
Jadi di sini sahabat tutor bisa menggabungkan dari pengertian dari sistem informasi akuntansi. Jadi apa maksudnya sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah suatu yang berterkaitan, saling berhubungan, yang saling berintegrasi dalam mengolah data, baik itu data berupa elektronik ataupun data non-elektronik, baik itu otomatis data ataupun traditional data, yang mana data itu berguna untuk membacanya sebagai informasi yang berguna untuk para penggunanya, yang merupakan data tersebut itu merupakan data keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dengan menggapaikan satu tujuan, yaitu profit perusahaan dan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Itu merupakan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu menangani sesuatu yang berulang kali atau rutinitas, yaitu kejadian yang sering terjadi dalam perusahaan, baik itu kejadian berupa transaksi pembelian, transaksi pengeluaran kas, transaksi penjualan, yang sifatnya berulang-ulang kali. Jadi setiap perusahaan itu selalu ada kegiatan, aktivitas bisnis yang berhubungan dengan keuangan. Ini yang biasa kita cakupi dengan sistem informasi akuntansi, yang kita biasa mengenalnya dengan sistem informasi elektronik. Ya, kita sering menganggap bahwa sistem informasi akuntansi merupakan satu data teknologi. Namun tidak semuanya sistem informasi akuntansi itu selalu menggunakan teknologi. Bisa saja tidak menggunakan teknologi, tetapi sistemnya yang lebih modern. Nah, tapi dalam pencatatan lebih modern. Karena setiap pengolahan data tidak selalu serta-merta harus menggunakan teknologi. Bisa pengolahan data menggunakan pemahaman dari si pembuat data tersebut, si penata laporan tersebut. Oke. Itu yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi. Prinsip-prinsip apa saja dalam sistem informasi akuntansi? Yang pertama adalah prinsip efektivitas biaya. Lalu output yang bermanfaat. Nah, jadi sistem informasi akuntansi ini tidak ada spesies yang kegiatan dari perusahaan yang sia-sia atau yang terlalu berlebihan, di mana efektivitas suatu pekerjaan itu akan mempengaruhi biaya. Sebelum kita sudah juga mempelajari tentang aktivitas based costing, bahwa segala aktivitas di perusahaan itu akan menimbulkan biaya. Jadi perlunya suatu aktivitas ini dicermati, dilakukan secara efektif agar biaya kita terkendali. Jadi harus dilakukan secara efektif. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, maka alur suatu kegiatan ataupun prosedur suatu kegiatan perusahaan itu akan lebih terkonsep, lebih teratur. Oke. Kemudian output yang bermanfaat. Sistem informasi akuntansi itu harus memberikan output yang bermanfaat bagi pembacanya. Dalam hal ini adalah pemilik perusahaan ataupun manajemen. Baik itu merupakan bagaimana mekanisme dari produksi, penjualan, maupun secara operasional. Harus memberikan output yang bermanfaat atas penggunaan dari dana-dana atau aset-aset perusahaan. Ini atas penggunaan sistem ini, jadi output yang diberikan selalu akan memberikan bermanfaat baik segi aset yang digunakan, dari segi biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya operasional, biaya penjualan, maupun biaya pembelian. Jadi output dan hasil dari sebuah sistem informasi akuntansi ini harus memberikan
impact yang baik bagi perusahaan. Kemudian fleksibilitas. Dengan ada sistem informasi akuntansi, fleksibilitasnya lebih terjamin, lebih bisa berkolaborasi. Jadi jika ada salah, jadi cepat ketahuan, tidak ditunda-tunda. Jika ada terjadi suatu error, bisa juga langsung diselesaikan. Jika ada suatu masalah, bisa langsung dapat satu solusi yang baik. Jadi lebih fleksibel. Tidak bertergantungan pada satu posisi saja. Jadi semua posisi, semua bagian selalu berkolaborasi dan memberikan kontribusi untuk perusahaan. Oke. Kemudian prinsip dari hasil sistem informasi akuntansi adalah informasi yang memiliki karakteristik. Karakteristik seperti apa? Yaitu mudah dipahami. Itu yang namanya saya bilang tadi, informasi, yaitu data mentah tadi diolah menjadi data yang bermanfaat sehingga menjadi informasi bagi pembacanya. Kalau data itu tidak mudah dipahami, tidak bermanfaat bagi pembacanya, berarti si pembaca tidak memahami, berarti data itu belum diolah secara informatif. Jadi data dari yang dihasilkan dari SIA atau sistem informasi akuntansi harus dapat dipahami. Kemudian harus relevan sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan, harus sesuai dengan kondisi perusahaan, harus sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi harus up to date. Kemudian andal, dapat dipercaya, bahwasanya isi darinya itu bisa dipercaya, akurasinya bagus. Jadi sistem informasi akuntansi ini menghasilkan laporan-laporan yang dapat dipercaya dan andal. Kemudian tepat waktu itu sudah jelas dengan adanya sistem, maka laporan keuangan ataupun pencatatan itu akan lebih cepat di dalam pelaksanaannya, di dalam menghasilkan laporan yang tepat waktu. Kemudian akurat, itu sudah jelas. Akurasi terhadap perhitungan sudah jelas karena sistem informasi atau SIA ini membantu para pembuat laporan keuangan dalam membuat laporan keuangan. Nah, jadi biasanya orang memikirkan sistem informasi ini kalau sudah dapat pahami, relevan, ada tepat waktu, itu lebih menggunakan satu teknologi atau platform-platform di dalam pelaksanaan pencatatan laporan keuangan. Kemudian pengembangan di sistem informasi akuntansi. Nah, tahapan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi itu analisis sistem. Kedua, perancangan, implementasinya seperti apa, tindak lanjutnya, lalu sistem manual dan sistem komputernya seperti apa. Ini yang kita bilang adalah sistem yang harus kita pahami, itu harus memiliki analisa yang baik. Nah, jadi kita harus memiliki satu sistem yang akurasi yang tadi, tepat waktu, relevan, akurat, dan andal. Untuk mencapai itu kita bisa mengembangkan sistem ini, kita analisis sistemnya apakah sudah matang atau belum. Sudah sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan atau belum, kita bisa analisis. Terus perancangan mudah digunakan atau tidak. Nah, jadi lebih kepada kemudahan. Terus implementasinya akan menghasilkan satu laporan yang baik. Maksud yang baik itu adalah laporan yang kalkulasi dan perhitungannya akurat atau tidak. Kemudian sistem informasi bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan atau tidak. Dan yang paling terpenting, suatu sistem bisa dilakukan secara manual maupun secara komputerisasi. Namun di era industri 4.0 ini, kita sudah pasti dan sudah jelas semua perusahaan itu menggunakan sistem komputerisasi. Bahkan sistem online di dalam transaksi keuangannya. Nah, jadi kita sudah menggunakan platform akuntansi, baik itu program-program akunting. Kalau dulu pada tahun 2003 kita mengenal dengan NIOP, DEA,
Big Easy Accounting. Sekarang kita juga mengenal adanya Jahir, terus adanya Accurate, maupun sistem-sistem informasi akuntansi yang dibuat sendiri oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jadi ini merupakan bagian dari sistem atau contoh dari sistem informasi akuntansi. Kemudian sistem informasi akuntansi itu adalah suatu organisasi di dalam pencatatan, di dalam formulir, dan menghasilkan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, ini sudah jelas ya, sistem akuntansi itu apa. Dari definisi ini, unsur-unsur suatu sistem akuntansi adalah satu, itu formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan keuangan. Jadi ada form-formnya itu semua, itu merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi. Komponen dari sistem informasi akuntansi adalah pertama orang-orang yang mengoperasikan sistem itu sendiri dan melaksanakan fungsinya. Kemudian prosedur-prosedur baik yang manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas dari perusahaan. Yang ketiga itu data tentang proses-proses bisnis organisasi, baik itu soft copy maupun hard copy-nya. Kemudian yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Itu seperti sebenarnya platform-platform yang mereka gunakan, program-program aplikasi yang mereka gunakan. Terus yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung atau peripheral device dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Nah, ini adalah apakah platform-platform tadi yang mereka gunakan itu saling berintegrasi dengan komputer-komputer lainnya dengan menggunakan suatu jaringan online, jaringan yang sifatnya bisa langsung dapat kita ketahui hasilnya. Nah, di sini kita sudah menjalankannya ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan kecil menengah pun sudah banyak menggunakan sistem komputerisasi, menggunakan platform-platform atau program akuntansi. Dan yang terpenting adalah jaringannya saling berintegrasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi tidak hanya satu komputer tok, building itu saja yang bisa dipakai untuk membuat satu laporan akuntansi, tapi semua komputer saling berintegrasi dengan adanya internet, adanya intranet, itu peralatan-peralatan komputer dan peralatan komunikasi jaringan akan semakin lebih canggih lagi. Oke, itu melakukan salah satu komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi. Perbedaan sistem dan prosedur. Nah, ini kita harus bedakan dulu ya. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Jadi sistem ini adalah jaringan, gabungan dari semua prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Jadi sistem ini lebih kepada core business dari perusahaan itu ya. Jadi lebih kepada inti dari perusahaan. Sementara prosedur itu suatu urutan kegiatan klerikal atau biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Nah, prosedur itu lebih ke siklusnya, ruang lingkupnya lebih kecil lagi karena dia membuat suatu standar ya, standar kegiatan dari suatu perusahaan, jalannya suatu perusahaan. Sedangkan sistem secara keseluruhan, tapi yang lebih kepada kegiatan pokok secara keseluruhan. Sedangkan prosedur lebih kepada bagian-bagiannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, prosedur merupakan bagian dari sistem. Oke, dan sistem adalah kumpulan dari berbagai prosedur di dalam perusahaan. Itu simpulan. Mengapa kita mempelajari sistem informasi?
Apa kita pelajari SIA? Yang pertama, SIA merupakan satu kegiatan yang sangat efektif sekali bagi perusahaan. Di zaman sekarang, kita sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Ya, gunanya sebagai efektivitas dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. SIA sangat penting sekali dalam menghasilkan satu keberhasilan jangka panjang di perusahaan. Nah, jadi dengan adanya SIA, pekerjaan yang tadinya manual itu lambat, makan waktu lama, akan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Itu dengan menggunakan SIA. SIA berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja. Bagaimana cara mengumpulkan data. Data itu berubah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menjalankan organisasi. Dengan ada SIA, data mentah akan diolah menjadi data yang menghasilkan informasi untuk pedoman dalam menghasilkan suatu keputusan manajemen dalam menjalankan perusahaan itu sendiri. Komponen utama dalam sistem informasi itu masukan, terus modelnya seperti apa, keluarnya seperti apa, teknologi yang mereka gunakan, basis datanya, pengendaliannya seperti apa. Itu sudah jelas sekali ya, semua sahabat tutor. Jadi kalau dalam sistem komponen dalam sistem informasi adalah input, masukannya adalah inputnya, terus modelnya seperti apa, kalkulasinya seperti apa, terus hasil yang mereka keluarkan, dikeluarkannya dalam laporannya seperti apa, terus teknologinya yang digunakan apakah sudah matang atau belum, terus basis datanya apa, data besar atau data bersifat kontemporer atau tidak, terus bagaimana kontrolnya atau pengendalian terhadap sistem itu sendiri. Nah, jadi mudah nggak dia terjadi error, tiba-tiba hitungannya tidak baik, atau kalkulasi dalam perhitungan itu tidak sempurna. Jadi harus ada pengendalian di dalam komponen utama sistem informasi akuntansi. Jadi ada 6 komponen di dalam sistem informasi, itu ada input, model yang mereka gunakan, outputnya seperti apa, teknologi digunakan, basis data, dan pengendalian. Komponen utama sistem informasi itu blok masukan, ada input blok, adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi, ini input data yang beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut di dalam sistem. Terus blok model. Blok model ini merupakan matematikal atau perhitungannya. Jadi perhitungannya atau masukkan data yang disimpan tadi itu dikalkulasi dengan berbagai macam cara untuk memproduksi keluaran yang bagus. Jadi misalnya kalkulasinya seperti apa. Itu termasuk dalam blok model. Jadi perhitungan seperti ini ya. Modelnya apa? Laba yaitu pendapatan dikurangi biaya. Seperti perhitungan akuntansi itu bahwasanya aset adalah modal plus utang. Nah, itu merupakan persoalan akuntansi di dalam penginputan jurnal, itu wajib diterapkan di dalam pembuatan atau pencatatan akuntansi, dalam hal ini ada jurnal umum. Jadi blok modelnya seperti itu. Kalau misalnya perhitungan laba rugi, itu laba itu pendapatan biaya, kalau perhitungan dalam jurnal atau neraca adalah aset sama dengan utang plus modal. Ini merupakan model. Kemudian keluarannya, outputnya. Outputnya itu berupa informasi yang kualitasnya tinggi, dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi baik itu internal maupun eksternal. Jadi data itu harus memiliki mutu yang bagus sehingga keluarannya pun akan bagus, outputnya pun akan bagus sekali, sehingga outputnya itu bisa memberikan kontribusi atau informasi yang bermanfaat bagi si pengguna laporan tersebut sendiri, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat baik, keputusan-keputusan yang relevan, keputusan-keputusan yang dapat membuat perusahaan akan lebih maju lagi.
baik itu informasi yang diberikan untuk internal perusahaan maupun untuk eksternal perusahaan. Untuk eksternal perusahaan itu untuk bisa menarik para investor-investor untuk dapat menanamkan atau menginvestasikan dana mereka di perusahaan kita. Nah, itu gunanya satu laporan atau keluaran dari informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Keluaran ini merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain dalam suatu sistem informasi. Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perancangan blok masukan, model teknologi dan basis data, dan pengendalian tidak ada manfaat. Jadi keluaran itu adalah hasil akhir ya sahabat terbiasa, hasil akhir dari sistem atau teknologi itu dibuat. Apakah pengeluaran itu sangat baik, apakah informasi yang disajikan dari keluaran itu bermanfaat atau tidak, bisa kita lihat dari keluarannya, dari laporan yang dihasilkan di sistem itu sendiri. Kemudian ada namanya kita blok teknologi. Nah, ini sudah jelas, blok teknologi itu menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan data dan menyampaikan pengeluaran yang lebih cepat. Jadi kalau ada teknologi ini biasanya lebih pada waktunya akan lebih cepat, terus perhitungannya akan lebih akurat. Ya, karena kalau sudah menggunakan teknologi, biasanya kedua hal ini akan bisa diminimalisasi resikonya. Oke. Terus basis data. Di basis data kita akan belajar tentang data big data, data besar, data baik data itu sifat data elektronik maupun data yang bersifat non elektronik. Tapi kalau di dalam sistem informasi teknologi biasanya kita data sifat elektronik. Bagaimana kita menyimpan data, tempatnya big atau besar atau tidak, bisa menampung nggak data itu sendiri. Kita harus memikirkan kapasitas data kita, kapasitas tempat penyimpanan data kita itu merupakan sumber penting di dalam sistem informasi akuntansi untuk dapat menyimpan sejarah atau dapat menyimpan data-data yang transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi selama ini. Baik dari perusahaan itu dibentuk maupun sejak perusahaan itu mengubah dari sistem tradisional menjadi sistem berteknologi. Oke. Di sini juga suatu sistem harus ada yang namanya pengendalian. Nah, pengendalian ini untuk melindungi semua sistem informasi dari ancaman-ancaman dari hacker ataupun sabotase pihak luar di dalam konteks untuk menyerang sistem informasi perusahaan kita. Jadi butuhnya suatu perlindungan atau satu anti hacker. Nah, jadi kita perlu, ini merupakan dari bagian dari pengendalian sehingga sistem kita tidak dapat dicuri, sistem kita juga tidak dapat disabotase oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di dalamnya. Jadi suatu sistem harus diimbangi, harus dilindungi oleh security sistem yang kuat agar tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap sistem perusahaan kita. Jadi security pun itu sangat penting, merupakan bagian dari komponen utama di sistem informasi teknologi akuntansi. Oke. Kemudian perlindungan sistem informasi akuntansinya. Ini saya bilang tadi security-nya harus kuat. Itu penggunaan sistem pengelolaan catatan, penerapan dan pengendalian akuntansinya seperti apa, pengembangan rancangan induk sistem informasinya seperti apa, pembuatan rencana darurat apabila sistem informasinya gagal harus seperti apa, itu harus jelas, pelindungannya mempunyai ciri seperti penggunaan sistem yang pengelolaan catatan dengan baik, penerapan dengan pengendalian akuntansi dengan baik, pengembangan rancangan induk sistem informasi harus dengan baik, pembuatan rencana darurat apabila sistem ini disabotase atau terjadi kegagalan atau error harus ada. Terus penerapan prosedur seleksi karyawan itu untuk bagian SDM. Terus pembuatan dokumentasi lengkap
tentang sistem informasi yang digunakan perusahaan, itu kita harus juga ada buku panduan ya, pembuatannya harus jelas. Terus dokumen-dokumen lengkap tentang mengenai sistem itu sendiri, cara membacanya. Terus ada perlindungan security system dari adanya bencana-bencana dari luar, yaitu jika terjadi alur listrik putus, atau kita kenal dengan istilahnya automatic save. Ya, setiap sekian menit kita menggunakan sistemnya ke automatic save. Jadi kita mati lampu, kita lupa save, ataupun terjadi semacam bencana-bencana lainnya, kebakaran, jadi sistem kita akan tersimpan di komputer. Nah, jika tidak di komputer, simpan di suatu penyimpanan online atau simpan otomatis. Kita mengenal dengan istilah kayak OneDrive, ataupun kita mengenal dengan istilah stroke atau kapasitas penyimpanan di luar dari komputer itu sendiri. Nah, itu penting sekali ya, sahabat tutor semuanya. Lalu membuat sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang digunakan dan membuat tempat penyimpan data di luar perusahaan sebagai cadangan. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi kita tidak hanya menyimpan data itu di dalam CPU kita, CPU perusahaan saja, tapi kita bisa menyimpan di data online. Penyimpanan online yang bisa bilang tadi ada OneDrive, ya kan? Ada ataupun kita menyimpan di email. Nah, kalau kita sifatnya masih orang bisa menyimpan di email, baik itu menggunakan email Google Mail ataupun Yahoo Mail. Nah, jadi jika data kita hilang di komputer kita atau komputer kita terbakar dari bencana, kita bisa mengambilnya di online melalui email kita, melalui Google Mail kita, atau melalui OneDrive yang kita punya di aplikasi data online itu sendiri. Jadi kita sebagai cadangan dari sahabat tutor. Itu bagian dari pelindungan sistem informasi kita. Bukan perlindungan data ya. Terus perlindungan sistem informasi juga harus membuat prosedur dan penggunaan alat-alat pengaman serta pengendalian akses ke dalam sistem informasi itu sendiri. Nah, jadi kita harus bikin tata caranya berurutan agar nanti kita atau orang lain mempelajarinya mudah. Nah, jadi mudah. Bagaimana kita tahu penggunaannya, bagaimana tahu kita cara mengendalikannya, harus kita buat pedomannya. Jadi itu merupakan perlindungan dari sistem informasi akuntansi. Dengan ada sistem informasi akuntansi ini diharapkan semua bagian, semua orang bisa menggunakannya. Nah, itulah konsep yang sangat mudah digunakan dan aman digunakan. Itu konsep dasar dari suatu sistem informasi teknologi. Komponen sistem akuntansi, pertama sistem akuntansi pokok, itu kita pelajari ya, penjurnalan, seperti pencatatan, perkasihan, terus menghasilkan satu laporan, itu adalah sistem akuntansi pokok. Kemudian sistem akuntansi piutang, kemudian sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, dan sistem akuntansi kas. Nah, ini semua di sistemasi tutorial akuntansi itu semua pembagian-pembagiannya ada. Kalau kita istilahnya kartu utangnya seperti apa, kartu hutang seperti apa, terus kartu gaji, cara membuat gaji, selip gaji bagaimana, kita menggunakan sistem, terus menghitung biaya-biaya kos yang dikeluarkan perusahaan itu seperti apa, baik itu kos produksi maupun kos penjualan, dan sistem akuntansi kas yang perhitungan kas itu sendiri. Terus sistem persediaannya seperti apa, yang kita kenal dengan kartu persediaan. Terus ada di komponen laginya sistem aktiva tetapnya, dan banyak sekali sahabat tutor komponen-komponen dalam sistem akuntansi. Jadi ya akuntansi ini, kalau apalagi sifatnya menggunakan teknologi, itu akan terbagi-bagi seperti ini. Ini seperti ini sistem akuntansi pokoknya, seperti penjurnalan, piutang khusus untuk piutangnya, untuk utangnya, piutangnya biasanya lebih kepada bagian-bagian kolektornya, utang itu bagian-bagian pengeluaran kasnya atau operasional, ini penggajian itu lebih ke SDM, sistem akuntansi biasa atau kontrol biasanya lebih kepada produksi atau cost control, kas ini lebih kepada bagian keuangan, persediaan juga kepada bagian-bagian gudang, atau juga bisa bagian dari produksi.
dan akuntansi aktiva tetap ini adalah lebih kepada bagian keuangan dan umum. Nah, jadi ini sistem-sistem akuntansi tidak semuanya orang akuntansi atau orang keuangan menggunakannya. Ada juga bagian-bagian di luar dari Departemen Keuangan itu menggunakan sistem akuntansi. Makanya sekarang sistem akuntansi itu sudah menggunakan teknologi yang bernama ERP. Jadi semua sumber informasi, semua sumber dari data, baik itu data keuangan, data produksi, data pemasaran, itu menjadi satu laporan keuangan dan satu program yang kita sebut dengan ERP, Enterprise Process Planning. Jadi semua platform menjadi satu. Tidak ada ini sistemnya penjualan itu sendiri, sistemnya keuangan itu sendiri, sistem pembelian itu sendiri. Tidak, jadi semua jadi satu platform, satu program. Lalu kita bicara tentang pengendalian internal seperti apa. Kalau sistem sudah canggih, laporan keuangan sudah oke, lalu bisnis perusahaan berjalan dengan signifikan, lalu bagaimana mengendalikannya? Bagaimana kita mengendalikan jika terjadi bencana, terjadi ancaman, terjadi error, atau terjadi sabotase terhadap sistem kita? Maka kita perlu pengendalian internal. Pengendalian internal ini tidak hanya bicara tentang bagaimana mengendalikan sisi dari keuangan saja, tapi lebih mencakup ke semuanya, semua bisnis perusahaan. Maka pengendalian internal ini kita menuju pada yang namanya model KOSO. KOSO merupakan model pengendalian internal yang berasal dari Amerika. Oke, konsep pengendalian internal ini di Indonesia itu biasa kita mengadopsi dari konsep pengendalian dari Amerika, di mana KOSO mendefinisikan pengendalian internal ini suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, baik manajemen karyawan, dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas dan efisiensi operasional. Ini yang sangat harus kita garis besar ya sahabat tutor, karena kalau kita tidak efektivitas dan efisien dalam operasional, maka dua, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap undang-undang ini tidak akan baik. Jadi inti dari pengendalian adalah bagaimana sebuah perusahaan itu yang terdiri dari karyawan, manajemen maupun komisaris itu saling bersinergi dalam memberikan jaminan yang memadai untuk dapat menggapai tujuan perusahaan itu sendiri, agar kita yakin terhadap laporan keuangan ataupun laporan perusahaan, data-datanya ini dapat dipercaya. Jadi keandalan laporan keuangan ini bisa kita yakini bahwa laporannya tidak salah. Untuk meyakini itu maka perlunya adanya pengendalian internal. Selain kita bicara juga tentang kepatuhan terhadap undang-undangan, jadi sistem pengendalian internal juga harus bersinergi juga dengan undang-undang yang berlaku, tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi harus disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan berlaku yang diciptakan oleh regulator, yang hal ini pemerintah. Terus laporan yang dihasilkan juga akurasinya bagus, informatif. Kedua hal ini tidak akan menjadi penting sekali saudara, karena inti dari pokok tujuan dari pengendalian adalah efektivitas dan efisien. Percuma kalau perusahaan kita rugi walaupun laporan itu benar-benar andal atau bisa dipercaya, tapi kalau laporannya hasilnya rugi, maka tidak akan mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Ingat, sistem pengendalian internal digunakan untuk menggapai satu jaminan tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan, ingat, itu tujuan adalah tujuan ekonomi dan tujuan market. Tujuan ekonominya adalah untuk meningkatkan profit. Tujuan marketnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Ini adalah mencakup perusahaan kecil maupun perusahaan yang sudah listening atau perusahaan yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Maka perlu sekali
inti dari yang harus diperhatikan seorang akuntan di dalam efektivitas dan efisiensi dari operasional perusahaan itu sendiri. Ini merupakan inti dari pengendalian internal. Kalau kita bisa bicara tentang auditor, apa sih kerja auditor? Kerja auditor bukan menyari kesalahan orang lain, kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, bagian-bagian atau manajemen di perusahaan kita, tetapi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien, guna untuk menjadi nilai tambah untuk keuntungan perusahaan yang sudah digapai. Kita tambahkan lagi keuntungannya. Dengan ada untungannya ini, keuntungan perusahaan yang sudah kita capai, maka data yang diberikannya juga harus berkualitas tinggi, kalau bisa menjadi nilai tambah itu sendiri. Nilai tambah, tidak menyalahkan, jadi memberikan nilai tambah, memberikan motivasi, memberikan masukan-masukan sebagai konsolidasi atau konsultan kepada karyawan dan manajemen. Itu seorang auditor yang baik. Oke. Karena di penerapannya atau implementasinya di perusahaan itu, pengendalian internal itu cenderung pada SPI, Satuan Pengendalian Internal, itu pada auditor. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan seorang auditor setelah semua laporan keuangan dibuat oleh para akuntan, semua laporan keuangan dibikin oleh Departemen Keuangan, maka perlu dievaluasi lagi, divalidasi oleh auditor. Apakah sudah benar atau tidak, apakah sesuai dengan standar akuntansi atau tidak laporan keuangannya, atau sesuai dengan standar kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku atau tidak. Lalu, dan yang paling terpenting itu bukan hanya itu saja, tetapi efektivitas dan efisiensinya sudah diterapkan atau tidak. Apakah dalam pelaksanaan ini ada satu pemborosan, ada satu kegiatan sia-sia, maka disinilah kerja pengendalian internal dalam mencari efektivitas guna menjaga efisiensi dari biaya operasional perusahaan. Oke, itu kunci dasar dari pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu menjamin agar manajemen perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Ditetapkan tadi apa sih? Saya bilang tadi, untuk menghasilkan laba yang telah diplanningkan, untuk menghasilkan market atau nilai perusahaan agar lebih tinggi lagi dengan laporan yang baik, dengan hasil laporan keuangan yang memiliki tingkat kualitas laba yang bagus. Jadi ini dapat membuat perusahaan itu menjadi lebih besar lagi, meningkatnya juga nilai pasarnya lagi, nilai sahamnya akan meningkat. Untuk pelan listening itu sangat berimpact sekali, sangat berpengaruh sekali terhadap yang namanya laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya dapat percaya, maka investor tidak akan tertarik. Sahamnya cuma dijual, agar nilainya akan rendah karena tidak banyak peminatnya. Jadi ingat, tujuan perusahaan itu adalah tujuan utama dari semua aspek perusahaan. Jadi yang sangat ditekankan sekali itu saya bilang bahwa efektivitas dan efisiensi itu sangat terikat sekali dengan tujuan perusahaan. Tujuan itu untuk meningkatkan laba, untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan itu sendiri. Maka perlu ada efektivitas, maka perlu ada efisiensi agar tujuan itu bisa tercapai. Jika ada efisiensi dan efektivitas ini baik, maka laporan keuangan yang harus kita berikan akan menjadi baik, yang lebih andal, dan tinggal kita bagaimana laporan keuangan ini kita buat sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar akuntansi yang berlaku dan undang-undang yang berlaku di negeri kita. Oke, maupun standar-standar dunia. Kalau misalnya laporan kita pun bagus, ataupun kita sudah mengikuti standar dalam membuat laporan keuangan itu, tapi labanya tidak bagus, ya kan? Nilai ekonominya juga tidak baik, maka tidak banyak para investor mau menanamkan modalnya. Kenapa? Karena tujuan dari perusahaan itu tidak tercapai. Apa kita menanam suatu perusahaan di dalam perusahaan yang mau bangkrut atau rugi? Saya akan tertarik menanam perusahaan di dalam perusahaan yang sudah mau rugi. Maka tujuan pengendalian internal ini adalah lebih cenderung kepada dari 3 konsep tadi, lebih kepada efisien dan efektivitas operasional. Nah, itu saja. Karena dia sifatnya internal, maka dia harus fokus kepada itu.
kecuali dia sifatnya eksternal, baru kita buat keandalan, kepatuhan karena dibaca oleh pihak eksternal. Jadi kebutuhan untuk laporan diberikan kepada kantor pajak, laporan diberikan kepada para investor baru, itu baru kita lebih fokus ke situ. Tapi kalau kita bicara tentang internal, maka kita harus fokus pada efisien dan efektivitas perusahaan. Itu merupakan kunci dari tujuan pengajaran internal. Mematuhi hukum itu jelas, kita sebagai warga negara hukum, kita badan usaha hukum, kita harus mematuhi hukum di tempat di mana usaha kita berjalan. Lalu elemen dalam pengajaran internal, seperti saya bilang tadi, dalam KOSO itu ada elemen-elemen yang perlu kita ketahui bagaimana untuk mencapai efisien dan efektif tadi. Maka yang pertama kita lakukan adalah lingkungan pengendalian, di mana harus ada pemisah atau pembatas terhadap suatu pekerjaan. Job desk-nya harus jelas, struktur organisasinya harus ada. Ini bagian pemasaran, ini bagian pembelian, ini bagian produksi, ini bagian operasional. Semuanya harus jelas. Lingkungan itu harus jelas, harus ada namanya struktur organisasi yang jelas, job desk yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih. Ini adalah bagian dari lingkungan pengendalian. Kemudian adanya risk assessment atau penilaian risiko. Jadi setiap bagian-bagian yang dikendalikan itu tentu akan ada yang namanya risiko. Setiap risiko pasti menghasilkan profit. Setiap profit pasti ada opportunity-nya, ada kesempatannya. Maka dari hal itu, risiko juga menghasilkan opportunity akan menghasilkan profit, maka harus bisa kita minimalisir risiko tersebut. Kita tidak bisa menghindari risiko, tidak ada perusahaan yang tidak mengalami satu risiko, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memitigasi atau minimalisir risiko itu sendiri. Nah, caranya nanti kita bisa bahas di mata kuliah audit. Oke, saya akan bicara tentang dasar-dasarnya saja. Kemudian informasi dan komunikasi. Bagaimana seorang auditor atau seorang pengendali internal SPI itu bisa menginformasikan, bisa berkomunikasikan, menjadi penghubung antara karyawan dan manajemen. Dalam hal ini adalah seperti top manajemen ya, direktur maupun direksi. Nah, jadi seorang pengendali internal itu harus sebagai penghubung yang baik akan masalah yang di bawah dan masalah-masalah yang terjadi di atas, agar visi yang diinginkan oleh direksi itu akan tersampaikan kepada karyawan, dan bagaimanapun permasalahan karyawan itu akan menjadi satu acuan dalam mencari solusi yang baik bagi direksinya. Jadi perlunya informasi dan komunikasi yang bagus antara bawahan dan atasan. Nah, di mana bahwa atasannya akan terjadi jarak, di mana jarak ini yang menjadi space seorang pengendali internal sebagai penghubung yang baik. Jadi maksud dari atasan atau direksi ini tersampaikan kepada bawahan, dan permasalahan bawahan bisa diberikan solusi yang bagus oleh pihak atasan. Jadi informasi itu akan tersampaikan, akan lebih informatif jika diberikan disampaikan oleh pengendali internal, dan pengendali akan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang punya otoritas dalam menghasilkan keputusan. Kemudian aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini bahwasanya setiap kegiatan perusahaan itu, baik itu produksi, pemasaran maupun operasional, itu harus ada pengendaliannya. Kalau kita bisa menggunakan penerapan seperti yang kita pelajari itu activity based costing atau sistem ABC tadi, bahwa setiap aktivitas harus ada kontrolnya. Tidak ada aktivitas yang tidak ada kontrolnya. Harus jelas pekerjaannya apa, harus jelas aktivitas ini memberikan kontribusi langsung kepada perusahaan. Jadi setiap aktivitas harus ada kontrol, tidak bisa dilepas begitu saja. Karena setiap aktivitas akan menghasilkan biaya. Biaya harus diminimalisir karena itu merupakan tujuan dari pengendalian internal. Oke. Kemudian setelah itu semua berjalan dengan baik, maka perlu kita lakukan monitoring secara keseluruhan. Apakah visi keinginan dari direksi sudah dijalankan oleh bawahan, dan apakah permasalahan bawahan itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak
lain, atau yang maksudnya dalam perusahaan itu departemen-departemen lain. Kalau misalnya itu berhubungan dengan departemen lain, permasalahan itu jika permasalahan itu membutuhkan satu keputusan besar, keputusan yang sifatnya yang harus diputuskan oleh direksi atau top manajemen, maka pihak SPI atau pengendali internal harus bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada para pemutus atau para pembuat keputusan. Maka hal ini nanti akan menjadi monitoring semuanya apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dilakukan dengan visi dan misi perusahaan itu sendiri. Pada akhirnya tujuan perusahaan adalah tergantung pada visi dan misi perusahaan. Oke, maka perlunya pengendali internal sebagai penghubung antara pihak atasan dan bawahan. Jadi tanpa ada pengendali internal maka kelas-kelas ini akan terjadi. Seperti tidak kepedulian, kesannya tidak peduli terhadap sedang di bawah, begitu juga yang di bawah, yang di atas sudah menganggap masa semua hal-hal sepele harus diputuskan oleh direksi. Jadi adanya pengendali internal ada bisa mencerna apa yang harus permasalahan yang harus diputuskan oleh direksi dan apa yang permasalahan bisa diputuskan di lapangan saja. Jadi itu fungsi dari pengendali internal secara monitoring secara keseluruhan. Oke. Oke, demikian pemaparan tentang sesi ke-8, sesi akhir kita ini. Itu kita mengenai dengan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisi-kisi jawaban dari diskusi 8. Karena masih banyak sekali teman-teman sahabat tutor yang menjawab itu di luar dari konteks. Padahal saya sudah memberikan kisi-kisi di sini, seharusnya sahabat tutor itu bisa semuanya menjadi patokan di dalam menjawab. Nah, kisi-kisi jawaban diskusi 8 ini kita membahas tentang apa yang Anda ketahui mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Sebutkanlah salah satu contoh akibat jeleknya pengendalian internal dalam perusahaan tempat saudara bekerja. Ataupun apa contoh yang jika saudara belum bekerja, sistem pengendalian internal yang saudara ketahui, contoh-contohnya di tempat usaha saudara ataupun kejadian-kejadian yang jelek yang bisa saudara cari di internet. Oke, saya akan berikan kisinya di nomor 1 saja sahabat tutor, karena nomor 2 ini lebih kepada sahabat tutor sendiri dalam mencari jawaban sesuai dengan sahabat tutor alami atau sahabat tutor lihat. Jadi contoh-contoh ini pasti berbeda dengan contoh-contoh teman-teman sahabat tutor lainnya. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya baik itu manusia dan peralatan yang saling berintegrasi dan dirancang untuk mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan. Data-data itu diolah akan menjadi satu informasi yang sangat bermanfaat dan menjadi satu pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis dan manajemen. Oke, nah, itu masuk dengan SIA. Sementara pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh direksi, manajer, maupun karyawan itu sendiri yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan perusahaan akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku guna memberikan nilai tambah dalam proses bisnis maupun tujuan akhir perusahaan. Ingat, pengendalian internal itu harus memberikan nilai tambah. Ini konteks dasarnya. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan kisi-kisi mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Sahabat tutor bisa merujuk kepada kisi-kisi ini dengan membuat pemahaman jawaban sahabat tutor sendiri dengan kata-kata sahabat tutor sendiri. Sementara contoh-contohnya sahabat tutor bisa melihat dari
keadaan ataupun tempat sahabat tutor bekerja, akibat jeleknya proyek internal, apa yang miss, apa yang error, apa yang terjadi kerugian pun sekalipun bisa sahabat tutor paparkan di dalam jawaban diskusi 8 kali ini. Oke sahabat tutor semuanya ya. Jadi saya sudah memberikan kisi-kisinya seperti apa diskusi 8 ini. Saya harap sahabat tutor bisa menjawab pertanyaan dari diskusi 8 ini sesuai dengan tema kita, sesuai dengan materi inisiasi dan modul kita. Jangan di luar itu, boleh diambil dari luar hanya sebagai pendukung dari jawaban utama sahabat tutor. Oke? Good luck. Semoga sahabat tutor semuanya memahami konteks dari sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Ini merupakan sesi terakhir. Sekali lagi saya tidak bosan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih bulan Syawal. Jika ada saya salah-salah kata dalam pengucapan dalam sesi selama ini membimbing sahabat tutor dalam mata kuliah pengantar akuntansi ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf sekali karena ini sesi terakhir, sesi ke-8. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi di materi atau mata kuliah lain lagi. Saya harap sahabat tutor semua yang selalu semangat, selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan saya. Terima kasih juga atas kuesioner yang sahabat tutor isi dan feedback yang sahabat tutor berikan kepada saya. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutor semuanya, be smart, be kreatif, tetap semangat. Sampai ketemu kembali sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, creative.